Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Kristiana Putri. Saya dari kelas 1B dengan nomor NIM PO713402100079. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai materi laboratorium bakteriologi. Di sini saya akan membahas tentang media, reagensia, dan jenis pemeriksaan yang ada pada laboratorium bakteriologi. Baiklah, sebelumnya apakah kalian mengetahui apa sih pengertian dari laboratorium bakteriologi? Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Sedangkan pengertian dari bakteriologi merupakan cabang ilmu mikrobiologi yang mempelajari tentang bakteri, termasuk mempelajari morfologi, ekologi, genetika, dan biokimia dari bakteri dan berbagai aspek lain yang berhubungan dengan bakteri. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai media. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa itu media? Media adalah suatu campuran bahan yang mengandung nutrisi untuk pembiakan atau pertumbuhan, mempertahankan, dan menyeleksi bakteri yang dibiarkan secara in vitro atau di luar tubuh, sehingga dapat diketahui jenis bakterinya. Media yang sering digunakan di laboratorium bakteriologi antara lain sebagai berikut, yaitu EMBA atau Eosin Methylene Blue Agar. Eosin Methylene Blue Agar ini tersusun dari komposisi yaitu pankreas gelatin, eosin, methylene blue, laktosa, dan dipotasium fosfat. Media EMBA ini sering digunakan pada pemeriksaan kualitas air dan makanan. Gunanya untuk membedakan bakteri non-facial coliform dan facial coliform yang menandakan kemungkinan terkontaminasi mikroorganisme dan patogen dalam sampel air. Media yang kedua yaitu nutrien agar. Nutrien agar ini terdiri dari komposisi yaitu tepung agar 15 gram, peptoden 10 gram, natrium klorida 5 gram, dan BF ekstrak 3 gram. Nutrien agar ini sering digunakan pada pemeriksaan kualitas air dan makanan. Nutrien agar ini digunakan sebagai uji air dan produk dairy, dan serta digunakan untuk pertumbuhan mayoritas dari mikroba yang tidak selektif. Media yang selanjutnya yaitu PCA atau plate count agar. PCA ini tersusun dari komposisi yaitu casein enzimik hidrolisate, zest ekstrak, dextrose, dan agar. PCA ini sering digunakan pada pemeriksaan pertumbuhan bakteri. Selanjutnya ada PDA atau potato dextro agar. PDA ini tersusun dari bahan alami dan bahan sintetis. Bahan alami yaitu kentang, sedangkan bahan sintetis yaitu dextro dan agar. PDA ini sering digunakan pada pemeriksaan uji untuk menentukan jumlah jamur dan yeast dengan menumbuhkan mikroba pada permukaan sehingga akan membentuk koloni yang dapat diikat atau dihitung. PDA ini juga dapat digunakan sebagai identifikasi bakteri Escherichia coli atau serotype. Media yang selanjutnya yaitu TSB atau Trypticase soybean. TSB tersusun dari komposisi yaitu 20 gram pepton, 2,5 glukosa, 5 gram natrium klorida, dan 2,5 gram dikalium fosfat. TSB ini sering digunakan pada pemeriksaan identifikasi bakteri Escherichia coli serotype. Selanjutnya yaitu MRSA atau Methicillin resistant Staphylococcus aureus. MRSA ini tersusun atas komposisi 20 gram dextrose, 10 gram bacteriological pepton, 8 gram beef extract, 5 gram sodium asetat, 4 gram yeast extract, 2 gram dipotasium fosfat,
2 gram amonium sitrat, 1 gram Twin 80, 0,2 gram magnesium sulfat, 0,5 gram magnesium sulfat, dan 10 gram bacteriological agar. MRSA ini sering digunakan pada pemeriksaan isolasi dan identifikasi bakteri atau penanaman bakteri asam laktat. Selanjutnya yaitu lactose-burt. Lactose-burt ini tersusun atas komposisi yaitu 0,3% ekstrak beef dan 0,5 pepton, 0,5% laktosa. Lactose-burt ini sering digunakan pada pemeriksaan uji kualitas air dan makanan, dan sering digunakan pada pemeriksaan uji penduga untuk bakteri coliform. Selanjutnya yaitu media TSIA atau triple sugar iron agar. TSIA ini tersusun dari 1% laktosa, 0,1% glukosa, 1% sukrosa, dan TSIA ini sering digunakan untuk pemeriksaan identifikasi bakteri E. coli dan Salmonella, Shigella, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu media nutrient board. Nutrient board tersusun atas glukosa, pepton, natrium klorida, dan yeast extract. Nutrient board ini sering digunakan pada pemeriksaan kualitas air dan makanan. Selanjutnya yaitu blood agar. Blood agar tersusun atas tripton 15 gram, soy pepton 5 gram, sodium klorida 5 gram, lithium klorida 10 gram, magnesium sulfat 3,8 gram, dan agar 15 gram. Blood agar ini sering digunakan pada pemeriksaan untuk mengidentifikasi bakteri Streptococcus. Selanjutnya yaitu media urea broad base. Urea broad base ini tersusun atas komposisi yaitu monopotasium phosphate, dipotasium phosphate, yeast extract, dan phenol red. Urea broad base ini sering digunakan pada pemeriksaan untuk identifikasi bakteri yang bisa mengurai urea atau bakteri gram negatif. Media selanjutnya yaitu VRB atau violet red bile. VRB ini tersusun atas komposisi yaitu 5 gram sodium klorida, 7 gram pepton, 10 gram laktosa, 3 gram yeast extract, 15 gram agar, 0,003 gram neutral red, 1,5 gram bile salts 03, dan 2 mg kristal violet. VRB ini sering digunakan pada pemeriksaan kualitas air dan makanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reagensia yang sering digunakan di laboratorium bakteriologi. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa sih pengertian dari reagensia? Reagensia adalah suatu zat atau senyawa atau larutan dalam konsentrasi tertentu yang digunakan untuk mengetahui penjelasan dari suatu analisa. Reagensia yang sering digunakan pada laboratorium bakteriologi adalah reagensia pewarnaan gram, seperti yang dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, ada juga pewarnaan BTA. Ada juga sodium. Ada juga indikator PP. Selanjutnya, ada Aquades, ada H2O2, dan ada alkohol 70%. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang ketiga yaitu jenis pemeriksaan pada laboratorium bakteriologi. Jenis pemeriksaan yang pertama yaitu pewarnaan gram. Pewarnaan gram ini bertujuan untuk memeriksa spesimen yang diperoleh dari cairan tubuh atau biopsi cairan dengan hasil yang didapatkan lebih cepat dibandingkan kultur bakteri. Alat yang digunakan untuk pemeriksaan pewarnaan gram ini antara lain yaitu mikroskop cahaya, kaca objek, pipet, api Bunsen, kertas saring, minyak imersi, dan inoculation loop. Sedangkan medianya yaitu kristal violet, safranin, dan lisol. Untuk reagensianya yaitu sodium, larutan alkohol, dan Aquades. Jenis pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pewarnaan spora.
Pewarnaan spora ini bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri yang mampu menghasilkan spora. Alat yang digunakan untuk pewarnaan spora ini yaitu mikroskop, kaca benda, mangkuk pewarna, kertas penghisap, kawat penyangga, lampu spiritus, botol penyemprot, pipet, serta pinset. Untuk medianya yaitu larutan hijau malkit 5%, safranin, dan lisol. Untuk reagensianya yaitu alkohol 70% dan aquades. Jenis pemeriksaan yang selanjutnya yaitu kultur bakteri aerob dan anaerob. Tujuannya untuk menentukan jenis dari organisme tersebut, keberlimpahannya atau keduanya. Jenis pemeriksaan ini menggunakan alat biuret, kertas saring, Erlenmeyer, neraca, respirometer, beker gelas, dan botol semprot. Sedangkan untuk medianya yaitu gula, pepton, ekstrak malt, yeast ekstrak, magnesium sulfat, monopostasium fosfat, dan Aspergillus niger, serta Saccharomyces cerevisiae. Sedangkan untuk reagensianya yaitu indikator PP, aquades, larutan kalium klorida, larutan natrium hidroksida, dan larutan asam klorida. Untuk jenis pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan kualitas air dan makanan. Tujuannya untuk mengetahui kualitas air. Alat yang digunakan yaitu autoclave, inkubator, laminar air flow, tabung reaksi, tabung Durham, kawat inkulasi, Erlenmeyer, spuit, mikroskop stereo. Untuk medianya yaitu eosin methylene blue agar atau EMBA, nutrien agar, VRB atau violet red bill agar, McConkey agar, McConkey bird, dan Billbird. Untuk reagensianya yaitu alkohol, kaldu laktosa, dan sampel air. Jenis pemeriksaan selanjutnya yaitu uji sensitivitas terhadap antibiotik. Tujuannya untuk menentukan antibiotik mana yang akan menghambat pertumbuhan bakteri atau penyebab penyakit infeksi. Jenis pemeriksaan ini menggunakan alat pinset, cotton bud, dan cawan Petri. Untuk medianya yaitu agar Muller-Hinton dan suspensi bakteri. Suspensi bakteri ini dibagi menjadi dua yaitu Candida albicans atau gram positif dan Klebsiella gram negatif. Untuk reagensianya yaitu natrium klorida val 50 ml dan Dix antibiotik. Jenis pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pengujian zat antimikroba. Tujuannya untuk menentukan konsentrasi suatu zat antimikroba sehingga memperoleh suatu sistem pengobatan yang efektif dan efisien. Alat yang digunakan yaitu Erlenmeyer, Bunsen, cawat Petri, pipet, gelas beker, tabung reaksi, jangka, sorong, dan pinset. Untuk medianya yaitu kultur cair uji Escherichia coli dan Streptococcus aureus, dan media agar. Untuk reagensianya yaitu larutan pengencer senyawa antimikroba. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai media, reagensia, dan jenis pemeriksaan yang sering dilakukan di laboratorium bakteriologi. Semoga materi yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.